Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kesempatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini ya, di pertemuan yang pertama pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Pertanian. Tentu saja pada pertemuan pertama ini kita akan membahas secara sekilas saja atau pengantar saja ya di pertemuan pertama ini terkait dengan apa sih sebenarnya itu pemasaran, khususnya apa sih sebenarnya itu pemasaran pertanian, sebelum kita nanti di pertemuan-pertemuan atau sesi-sesi selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai terkait dengan manajemen pemasaran pertanian, karena basic manajemen tentunya sudah teman-teman dapatkan pada mata kuliah pengantar manajemen, dan juga kalau pemasaran sebenarnya sudah banyak referensi. Nah, kita nanti akan membahas manajemen pemasaran pertanian. Tentu saja kita tidak akan mendenial atau tidak akan mengenyampingkan produk-produk di luar itu ya sebagai pembanding, dan ini juga bisa menjadi sebuah pilihan teman-teman sendiri untuk membandingkan bagaimana pemasaran di bidang pertanian atau produk pertanian dengan pemasaran di bidang produk non pertanian itu sendiri. Oke, mari kita mulai pada sesi yang pertama ini. Sebenarnya kalau kita masuk ke dalam pemasaran ya, kita harus tahu artinya ialah pasar itu seperti apa gitu ya. Pasar itu sendiri itu apa sih gitu. Kebanyakan pada pertemuan offline itu ketika menjawab yang namanya pasar itu pasti banyak sekali yang mengartikan sebagai ya tempat gitu, tempat jual beli gitu ya, penjual dan pembeli bertemu gitu dan sebagainya, yang rata-rata bisa dibilang secara fisik gitu, secara fisik saja. Contohnya kalau di Purwokerto gitu ya, bisa menyebutkan pasar-pasar tradisional gitu, pasar-pasar Wage, pasar Pon, pasar Manis gitu ya. Kalau di daerah lain juga pasti memiliki pasar-pasar tradisionalnya sendiri. Nah, rata-rata ketika ditanya akan menjawab ke arah yang seperti itu, padahal memang betul gitu ya. Pasar itu memiliki setidaknya 3 unsur pengertian. Yang pertama adalah pasar dalam arti tempat atau place, tempat jual beli tentunya ya, tempat jual beli. Tapi kebanyakan mengarah ke pasar tradisional. Sayang sekali yang namanya tempat itu juga cakupannya luas gitu. Bahkan untuk pasar modern sendiri seperti mall gitu ya, retail-retail yang besar seperti Carrefour gitu ya, Giant dan sejenisnya gitu ya, dan sejenisnya. Kalau di Yogyakarta ada Ambarukmo Plaza gitu ya. Di Semarang ada Java Mall ya, Citraland, terus dan yang lainnya, Grand Indonesia. Kalau di mana, di Jakarta ya, di Jakarta itu juga termasuk dalam pasar dalam arti tempat gitu, tempat. Nah, selain itu kita juga sekarang masuk di era modern ini ya, revolusi teknologi industri ini, kita juga jangan melupakan bahwa pasar dalam arti tempat itu ada yang hadir secara digital gitu, hadir secara digital, yaitu melalui yang namanya online shop seperti itu. Nah, sekarang ada ya online shop ya, teman-teman juga sudah banyak tahu, dan mungkin teman-teman juga sudah terjun di dalamnya, dan juga teman-teman mungkin juga jadi pelaku jual beli, tidak hanya yang bisa kita lihat secara fisik tapi secara digital juga ada ya. Bahkan produk-produk pertanian ada gitu ya, mau jual bibit durian, mau jual bibit yang lain gitu ya, tanaman-tanaman yang lain, sayuran, hidroponik dan sebagainya, sekarang sudah ada secara digital. Kita buka pasar di situ gitu. Maupun dari marketplace sendiri contohnya seperti Tokopedia, Bukalapak maupun Shopee itu sendiri, teman-teman ada ya, sudah disediakan di situ teman-teman. Nah, di sini saya masih secara umum ya, misalnya bisa tas gitu. Bahkan di sosial media seperti Instagram aja sekarang sudah bisa gitu ya, sudah bisa jualan di situ dan sebagainya, dan banyak lagi. Bahkan kalau kita bisa ngobrol secara tampilan atau secara jenis macam jenisnya, website sendiri ada banyak jenis ya, ada yang pakai tampilannya pakai WordPress ya, Joomla coding dan sebagainya. Kemudian di sosial media sendiri ada Instagram, Facebook, Twitter dan yang lain-lain.
Dan di marketplace tadi sudah disebutkan ya, ada Bukalapak, Shopee, Tokopedia, di luar negeri ada Etsy, kemudian ada eBay, Amazon, dan yang lain sebagainya. Itu pengertian pertama pasar dalam arti tempat gitu. Nah, rata-rata taunya bagian ini tok, tempat. Ya udah tempat gitu. Servisnya pasar ya tempat pertemuan penjual dan pembeli, ya udah that's it gitu. Bahkan nggak kepikiran sampai ke digital ya, ada beberapa yang masuk digital, tapi rata-rata yang melihat secara fisik saja. Tapi apa dua yang lainnya gitu, pengertian pasar atau yang paling tidak unsur pasar itu apa sih sebenarnya yang lainnya. Nah, lanjutan ya, dimana pasar itu berarti juga ada interaksi permintaan dan penawaran, dimana adanya permintaan dan adanya penawaran gitu ya, ada interaksi bertemu ini juga bisa disebut dengan pasar, dimana untuk permintaan sendiri adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Sedangkan untuk penawaran sendiri merupakan jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual ya pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Dimana ketika permintaan dan penawaran ini melakukan terjadi sebuah interaksi ya, syukur-syukur kok equilibrium ya, pertemuan permintaan dan penawaran ya mencapai titik imbang, yaitulah bisa disebut juga dengan pasar. Bahkan sebelum itu ketika ada tawar menawar di situ ya, pergerakan antara permintaan dan penawaran hanya sekedar berinteraksi saja, itu juga bisa disebut dengan pasar tanpa memandang tempatnya. Nggak harus nggak harus di pasar tradisional, nggak harus di pasar modern seperti mall. Even ketika di kelas terjadi permintaan dan penawaran, itu bisa jadi. Contohnya, saya pernah mengajar di sebuah SMA ya di Kota Purwokerto seperti itu, dan ada salah satu siswanya, saya ingat itu kelas 2 SMA ya, kantin ada gitu ya, tapi dia itu di kelas ya, dalam arti di sekolah, ketika sekolah mungkin waktu jam istirahat dan sebagainya, dia menawarkan gitu ya, dia menawarkan nasi rames buatan ibunya ke teman-temannya. Nah, ke teman-temannya itu ada penawaran gitu, dan mungkin penawaran itu timbul dari permintaan, terserah yang mana dulu, whatever gitu. Tapi ternyata ketika ditawarkan itu ada permintaan juga, dalam arti ada yang kepengen beli juga, akhirnya beli, dan akhirnya anak ini selama sekolah gitu ya, di sela-sela sekolahnya dia menjual nasi rames itu gitu ya, nasi rames buatan dari ibunya itu di sekolahnya. Nah, ini walaupun tempatnya di sekolah pun ada permintaan dan penawaran. Nah, ini bisa juga disebut dengan salah satu unsur pasar ketika ada interaksi permintaan dan penawaran. Begitu pula dimanapun ya, dimanapun kita berada ketika terjadi permintaan dan penawaran, ya monggo, itu bisa disebut sebagai salah satu unsur pasar ya, definisi pasar juga seperti itu. Dan oleh karena itu sebenarnya permintaan itu kalau dilihat dari contoh itu sebenarnya bisa diciptakan juga gitu, ditawarkan dulu baru permintaan itu muncul, atau begitu juga yang umum sih sebaliknya, permintaannya dulu kemudian penawaran mengikuti gitu ya, tergantung mana lah ya. Dari sisi bisnis kita harus bisa memandang hal ini gitu, kita mau menawarkan sesuatu yang diminta pasar, atau kita meng-create pasar itu sendiri dengan menawarkan sesuatu hal yang potensial akan dibutuhkan pasar di masa yang akan datang. Nah, kita dari agribisnis sendiri ya, atau kita dari ya basic kita bisnis sendiri, hal yang paling utama adalah melihat hal tersebut dari sisi peluangnya, potensinya mana, yang kita mampu tuh mana, yang kita ambil tuh mana. Itu yang dari basic ini sendiri kita bisa mengembangkan sendiri gitu ya. Kira-kira di lingkungan kita itu permintaannya banyak apa sih, dan penawarannya tuh belum memenuhi permintaan itu bisa juga seperti itu. Atau kita menawarkan sesuatu yang suatu saat itu potensial akan digunakan, contohnya seperti itu. Contohnya kalau di dunia non pertanian ya, di dunia non pertanian misalnya menawarkan sesuatu yang akan potensial di masa yang akan datang, contohnya sudah dilakukan oleh contohnya kayak Gojek gitu, atau jual beli ya melalui digital marketplace seperti tadi yang saya sebutkan. Mungkin dulu waktu awal-awal muncul kayak apaan sih ini, susah, malah ribet dan sebagainya, tapi mereka melihat
pangsa pasar itu ada di mungkin 10 tahun mendatang, sehingga ketika terjadi revolusi industri informasi ya, teknologi informasi, pasarnya udah keserap semua gitu. Sama juga Zoom gitu ya. Ketika ya dulu Zoom, apa sih yang pakai Zoom? Ternyata ketika corona melanda, luar biasa panen rayanya gitu. Begitu juga dengan di dunia pertanian juga sama gitu ya. Di dunia pertanian juga sama gitu. Nah, kalau misalnya kita menanam sesuatu yang kita potensiali bisa dibutuhkan di masa yang akan datang gitu ya, dengan misalnya kualitas yang lebih bagus atau mungkin kuantitas yang lebih banyak pada season tertentu ya, yang kira-kira permintaan akan naik, tapi ternyata secara agregat atau secara umum ya penawaran itu sedikit dan kita bisa masuk ke situ ya, mungkin oke. Salah satu contohnya misalnya petani cabai gitu, ketika cabai harganya sedang naik gitu, otomatis kan bukan panen raya. Kalau panen raya pasti harganya turun gitu. Tapi ada beberapa orang yang survive di situ, tentunya dengan berbagai macam kendala, musim, hama, penyakit dan yang lain sebagainya. Tapi dia bisa survive di situ, dan ketika panen, wah luar biasa. Permintaannya lagi banyak-banyaknya, tapi penawarannya secara keseluruhan sedang sedikit gitu ya, karena mungkin ada yang gagal panen, musimnya dan sebagainya. Akhirnya dia bisa masuk ke situ dan dia bisa memenuhi, nggak memenuhi, maksudnya bisa menjual, ketimpangannya gede banget gitu ya dengan permintaan, dan dia bisa menaikkan harga yang luar biasa atau memang harganya sedang naik. Nah, dari situ kita bisa melihat ada peluang di situ seperti itu. Kemudian dari unsur yang ketiga dari pengertian pasar itu ada pasar dalam arti sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan atau keinginan dan memiliki daya beli. Garis bawahi, sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan ataupun keinginan dan memiliki daya beli. Orang atau kelompok masyarakat yang memiliki daya beli ini, dan dia juga kepengen sesuatu ya, atau butuh sesuatu, ini bisa menciptakan pasar ya. Kalau tadi saya menekankan pada penawaran ya, permintaan dan penawaran, tapi tadi saya contohkan penawarannya. Kalau kita menawarkan sesuatu, siapa tahu ada yang minta, kayak tadi yang jualan rames. Tapi di sini kita balik, kita fokusnya pada permintaan itu sendiri ya, permintaan dari orang atau sekelompok masyarakat ya yang besar, yang daya belinya sangat powerful. Dan di sini saya sudah menampilkan gambar ya, saya ambil dari Google gitu ya, masih ada watermarknya 123 RF ya. Ini gambaran di negara-negara Jazirah Arab ya, taruhlah di Dubai gitu ya, di Uni Emirat Arab atau Abu Dhabi gitu ya, dimana kita tahu ya warga-warga di sana luar biasa jet setnya, luar biasa kaya, luar biasa gitu ya. Mereka bisa punya harta yang banyak karena mungkin dari bisnis minyak ya, atau bisnis yang lain, dan mereka punya daya beli yang sangat-sangat powerful dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya ya, termasuk Qatar juga dan sebagainya yang GDP-nya mungkin tinggi gitu. Nah, dari mereka sendiri pasti memiliki udah lah ya, kebutuhan pokok udah, kebutuhan yang mewah sudah. Akhirnya orang-orang seperti ini kepingin sesuatu yang lebih gitu, dan mereka bisa beli, ada uang gitu. Akhirnya kita melihat kehidupan di sana. Ada HP berlapis berlian mereka punya gitu ya, untuk kalangan mereka sendiri gitu. Mereka kepingin sesuatu, akhirnya ada yang menangkap permintaan tersebut, akhirnya penawaran terciptalah gitu, limited edition HP berlapis berlian. Peliharaan, nggak tahu ini legal atau ilegal, peliharaan kalau kita di Indonesia peliharaan mungkin kucing, anjing ya, kalau di sana mungkin bisa harimau, singa, citah, hyena dan sebagainya. Mereka bisa menciptakan pasar sendiri karena mereka punya daya beli yang sangat luar biasa ya. Mobil-mobil polisinya saja kadang Lamborghini, Ferrari ya, dibandingkan dengan mobil-mobil polisi yang ada di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini. Nah, dari situlah ketika mempunyai daya beli yang sangat dahsyat, mereka justru bisa menciptakan penawaran-penawaran tertentu ya. Akhirnya ini juga disebut dengan pasar juga, karena dari permintaan tersebut timbul penawaran dan akhirnya ada interaksi. Tadi balik lagi ke yang kedua lah, dari permintaan dan penawaran ada interaksi ini, lama-lama mereka punya tempat tersendiri ya di negara mereka itu gitu ya. Dalam arti tempat tadi mungkin benar-benar ada mall atau toko HP yang menjual HP berlapis berlian,
Ya, nggak mau pol iPhone berapa, series berapa, tapi punya iPhone ada berliannya yang harganya bisa miliaran bahkan triliunan, terserah gitu. Hotel yang satu malam mungkin bisa puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah, ya karena apa? Karena ada permintaan yang sangat luar biasa ini dari daya beli. Itu pasar gitu ya, itu pasar. Setidaknya kita tahu dulu basic dari pengertian pasar atau unsur-unsur pasar, kita itu bisa tahu apa sih sebenarnya pasar itu sendiri. Nah, definisi pasar kalau kita bisa mendefinisikan sebenarnya banyak ya, banyak yang mengartikannya, banyak yang mendefinisikannya dari para ahli. Teman-teman bisa membaca sendiri, ini basic banget, mungkin di SMA juga udah pernah atau di SMP, dimana pasar didefinisikan sebagai salah satunya ya, tempat ataupun terjadi pemenuhan kebutuhan dan keinginan dengan menggunakan alat pemuas yang berupa barang ataupun jasa, dimana terjadi pemindahan hak milik antara penjual dan pembeli. Itu pasar ya, khususnya kalau kita melihat dari tiga unsur tadi, kita bisa mendefinisikan seperti ini gitu. Tempat atau terjadinya pemenuhan kebutuhan dan keinginan dengan menggunakan alat memuas barang atau jasa, di mana terjadi pemindahan hak ya antara penjual dan pembeli kalau terjadi closing. Nah, pertanyaannya apa itu pemasaran? Pemasaran juga banyak didefinisikan oleh para ahli. Dari Stanton sendiri merupakan suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun kepada pembeli yang potensial. Jadi pemasaran itu banyak orang yang mengartikan pemasaran itu just promo, padahal enggak. Dari mana? Dari Stanton ini, dari mulai merencanakan mau apa sih, merencanakan apa sih gitu ya, merencanakan barang apa yang dijual, harganya berapa, itu menentukan harga, terus siapa segmen kita gitu ya, tempatnya di mana, caranya kayak gimana, medianya gimana, sampai mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan. Pokoknya sampai nih pembeli puas. Kepada siapa? Kepada pembeli yang ada, yang benar-benar sudah di depan mata kita, ataupun potensial. Potensial apa? Yang kita harapkan di masa mendatang dia akan menjadi customer kita. Dan sejujurnya nggak cuma sampai di sini. Nanti mungkin kita akan tambah dengan pengertian yang lain. Dari Kotler lah, Kotler sendiri sudah menulis terkait dengan pemasaran ya. Ini tokoh pemasaran internasional banget, mesti referensi Kotler gitu ya. Dimana proses sosial dan manajemen, dimana individu atau kelompok dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui pembuatan dan pertukaran suatu produk dan uang dengan individu kelompok yang lainnya. Jadi ada interaksi ya antara individu kelompok untuk saling memenuhi kebutuhan dengan alat transaksi tersebut. Untuk Downey dan Erikson sendiri, itu pemasaran diartikan sebagai ilmu yang menelaah terhadap aliran produk secara fisik dan ekonomis dari produsen ya, dari produsen melalui lembaga-lembaga pemasaran. Lembaga-lembaga pemasaran itu seperti penjual, tengkulak ya, bahasa agak rootnya ya, tengkulak, pedagang kecil, pedagang besar, sampai kepada konsumen itu sendiri ya. Seperti itu. Nah, di sini sendiri saya mencoba untuk mengartikan ya, bukan saya juga dapat dari referensi, di mana pemasaran itu sendiri merupakan sistem manajerial dan seni pemenuhan kebutuhan atau keinginan konsumen terhadap barang dan jasa yang mengutamakan pelayanan terbaik dengan tujuan memperoleh laba melalui kepuasan konsumen. Ya, yang saya bold di sini itu hal-hal yang penting. Pemasaran adalah manajerial. Manajerial itu seperti definisinya Stanton tadi, mulai dari perencanaan sampai mendistribusikan, bahkan nggak sampai mendistribusikan kalau kita tahu manajerial ya, sampai evaluasi. Evaluasi itu berarti ketika ada yang tidak beres, kita akan memperbaiki ke depannya. Bahkan ketidakberesan itu dari proses evaluasi itu contohnya sampai after sales. Makanya perusahaan-perusahaan besar itu benar-benar menggunakan sistem manajerial dan seni pemenuhan kebutuhan melalui kepuasan konsumen. Contohnya perusahaan-perusahaan besar elektronik misalnya, pasti ada yang namanya garansi ya.
After salesnya kayak selain garansi itu kayak servis gratis selama beberapa bulan. Itu kalau otomotif ya, motor atau mobil, biasanya kalau beli motor baru atau mobil baru itu ada seperti itunya. Karena apa? Karena untuk kepuasan konsumen gitu. Contohnya ada 2 brand ternama otomotif, misalnya teman-teman beli motor atau beli mobil baru. Yang satu gampang servisnya, tapi harganya lebih mahal gitu ya, gampang servisnya, dapat servis gratis setelahnya selama beberapa bulan. Tapi yang satu mungkin harganya lebih murah, cuma yang namanya servis agak susah di kota tersebut gitu, nggak ada garansi lagi. Dimana yang A ada garansi, mungkin pelanggan akan lebih memilih mobil yang dirasa lebih mahal secara harga tapi kepuasannya dapat gitu, mending bayar lebih mahal tapi gampang servisnya, ketimbang apa, ketimbang dengan mobil yang susah servisnya walaupun harganya lebih murah ya. Mungkin harganya lebih murah tapi ribetnya sampai ke ujung-ujung gitu. Nah, oleh karena itu dalam pemasaran kita benar-benar harus memperhatikan dari awal banget gitu sampai dengan akhir gitu ya, sampai dengan akhir, benar-benar akhir ya, dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa kalau kita sudah dibeli barangnya, misalnya kita sebagai penjual gitu, udah dibeli barangnya, jangan ya udah gitu tiba-tiba mungkin pelanggan komplain itu barangnya ada yang cacat gitu ya, barangnya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Ya sebagai penjual atau pedagang yang menerapkan prinsip pemasaran untuk kepuasan pelanggan, dan kalau itu memang dari salah kita bisa kok mengatakan atau bisa sekedar mengganti ya, mengganti dengan retur dengan barang yang lebih baik lagi. Untuk apa? Untuk kedepannya citra kita baik dan kita bisa mengharapkan dia pembeli akan menyebarkan ke orang lain dan akan membeli di toko kita, bahwa kita bertanggung jawab atas hal tersebut gitu. Adapun kalau misalnya kesalahan bukan ada di pihak kita bisa menjelaskan kepada pihak konsumen, misalnya karena di ekspedisinya dan sebagainya, tapi tentu saja dengan cara-cara yang tidak membuat konsumen itu kecewa terhadap kita, walaupun ya chance kecewa itu pasti ada seperti itu. Nah, banyak orang yang salah mengartikan bahwa yang namanya penjualan itu sama persis dengan yang namanya pemasaran, padahal secara kenyataannya gitu ya, secara kenyataannya itu pun udah beda gitu ya, dari mulai awal sampai dengan akhir gitu. Setidaknya kita coba membedakan mana yang konsep penjualan, mana yang konsep pemasaran ya. Banyak orang yang berjualan tapi bukan berarti mereka itu memasarkan. Tetapi perlu digarisbawahi, orang yang memasarkan pasti juga melakukan yang namanya penjualan. Jadi penjualan itu masuk ke pemasaran. Oke, kita mulai titik awal. Pada konsep penjualan, titik awalnya adalah pabrik, sedangkan di konsep pemasaran adalah pasar sasaran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita menerapkan yang namanya konsep penjualan, kita tuh selalu memikirkan produknya dulu, pabriknya dulu, tempat produksinya dulu. Kita ngobrolin masalah produk gitu. Kita nyiptain produk yang bagus, yang banyak sekalian gitu. Baru nanti kita cari pasarnya kayak gimana. Itu penjualan. Kalau kita mau usaha ya buka dulu usahanya. Kita hias toko kita dengan sebagus mungkin. Kita keluarkan modal yang gede dulu. Itu konsep penjualan. Adapun untuk konsep pemasaran nggak akan langsung itu gitu ya, nggak akan langsung gitu. Pasti melihatnya apa? Melihatnya adalah pasar sasaran dulu. Kalau mau buka suatu usaha, lihat sasarannya itu ada nggak di dekat lokasi tempat kita mau buka usaha. Kalau kita mau buka usaha, kira-kira sasarannya itu terjangkau nggak dengan distribusi kita, jalur distribusi kita. Ketika kita mau buka usaha ini, membuat produk ini, kira-kira permintaannya sudah bisa ditebak belum? Udah bisa diprediksi belum akan berapa? Jangan sampai kita overproduksi gitu. Overproduksi ternyata permintaannya kecil, bahkan permintaannya nggak ada, atau permintaannya sangat jauh di sana, sehingga modal kita habis untuk produksi. Nah, kalau pemasaran sendiri melihat pasar sasarannya dulu, baru melakukan hal yang di belakang tadi, seperti itu.
kayak gitu. Adapun tadi kalau penjualan ya udah buat dulu dan sebagainya, yakin pasti ada. Ya kedua-duanya punya konsep tersendiri gitu ya. Tapi untuk awalan gitu ya, untuk awalan lebih baik menggunakan yang namanya konsep pemasaran karena mau berawal dari merencanakan tadi gitu, pasar sasaran ya. Sama halnya seperti ini. Sama halnya seperti ini. Ketika teman-teman misalnya mau membuka yang namanya cucian motor gitu ya, cucian motor, teman-teman sudah punya modal sekitar 50 juta dan itu anggap saja itu cukup. Saya tidak tahu detailnya berapa modal dalam yang dibutuhkan dalam membuat usaha cucian motor ya. Nah, contohnya misalnya teman-teman punya modal 50 juta. Saking ngebetnya kepingin usaha, akhirnya teman-teman buka di dekat rumah. Ketika setelah buka, kok nggak ada yang datang, padahal usaha udah berjalan 3 bulan dan ternyata memang di dekat rumah teman-teman, mungkin rumah teman-teman itu termasuk kategori yang perkampungan, lalu lalang motor dan mobil sedikit gitu ya, yang punya pun sedikit misalnya, dan kalau kotor pun buat orang-orang di kampung nothing tulus gitu ya, ya kotor-kotor aja gitu. Akhirnya dengan seperti itu ya nggak direncanakan dengan baik, ya udah keluar modal hampir 50 juta atau 50 juta, tapi seolah-olah iya kita tahu alatnya paling bagus, paling modern, yang nyuci pun ahli banget gitu ya, tapi ya jatuhnya ketika pasar nggak ada, sama aja gitu. Kalau konsep pemasaran mungkin modalnya nggak sampai 50 gitu, atau mungkin 50 lah biar apple to apple, tapi dia akan merencanakan tempatnya yang agak lebih rame, biaya sewanya tinggi nggak apa-apa gitu ya, lebih tinggi, tapi yang jelas pasarnya ada di situ ya, pasarnya ada di situ. Mungkin alatnya nggak paling canggih ya, karena udah untuk bayar sewa tempat gitu, nggak paling canggih, yang sederhana, nggak ada masalah, tapi ternyata dari lalu lalang itu cash flow jalan terus, itu juga bisa seperti itu. Kemudian fokus, balik lagi tadi, kalau penjualan fokusnya pada produk, tapi kalau pemasaran, konsep pemasaran itu pada kebutuhan pelanggan ya, tadi sudah saya jelaskan dari masalah titik awal juga. Dan perencanaan, kalau penjualan sebenarnya konsepnya penjualan ya, walaupun penjualan itu juga masuk pemasaran, mungkin kalau di perusahaan besar ada divisi sendiri, itu konsepnya perencanaannya itu jangka pendek ya, jangka pendek itu bisa kurang dari 1 tahun gitu, 1 tahun lah maksimum gitu. Ya udah, yang penting 1 tahun kita bisa cash flow kita lancar, kita bisa buka gerai gitu ya, atau penjualan kita naik berapa persen gitu. Kalau pemasaran jangka panjang banget gitu, jangka panjang banget. Misalnya kita ngobrol bahwa brand kita nih yang kita buat nih, misalnya bikin brand apa ya, makanan ringan gitu ya, makanan ringan apa gitu, suatu saat kita akan merajai getuk goreng ya, Sukaraja misalnya, kita akan merajai getuk goreng kekinian di daerah Banyumas gitu. Kalau di Jogja kan kita tahu ya, makanan khasnya itu bakpia, dan sekarang udah berkembang banget yang namanya bakpia dengan tampilan-tampilan yang lebih milenial gitu, ya mungkin bisa dibawa ke Kabupaten Banyumas gitu. Nah, secara jangka panjang itu berapa? Mungkin lebih dari 5 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun. Nanti kita approve, perusahaan kita itu bakalan jadi perusahaan yang stud, yang berdiri di atas usaha-usaha getuk goreng yang ada lainnya di Banyumas. Itu jangka panjang gitu. Itu seperti itu. Sarana untuk penjualan sendiri, menjual dan berpromosi ya, kalau mau terjadi sales ya, penjualan ya, berjualan, hard selling, sama promosi-promosi. Adapun konsep pemasaran itu, pemasarannya terintegrasi, nggak melulu menjual dan promosi tetap gitu, tapi nggak melulu itu gitu, terintegrasi dengan apa, mungkin kerjasama, personal branding, corporate branding gitu ya, menjalin interaksi, membuat corporate social responsibility ya, kayak sejenis tanggung jawab sosial perusahaan. Misalnya kalau di perusahaan air mineral itu mencoba memberikan air bersih yang ada di pedalaman misalnya gitu, memberikan beasiswa, itu juga salah satu pemasaran juga gitu ya, promo-promo atau endorsement, apa namanya itu, kalau di olahraga itu kan ada logo ya, kadang-kadang logo-logo brand perusahaan-perusahaan di kaos sepak bola misalnya, atau ketika lagi ada pertandingan itu juga bisa. Dimana nanti hasilnya, kalau konsep penjualan sendiri, laba melalui volume penjualan, dan kalau konsep pemasaran ya labanya dari kepuasan pelanggan itu sendiri. Oke,
Mungkin ini yang bagian pertamanya.